Untuk Mana pemimpin Kak? biduan, sabar loh, ini panjang ceritanya nih. Mana baca coba mana Ya, dibilang Yesus di untuk situ? pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini perkataan Yesus ya. Ya. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak mendengar aku. Manakah yang dibilang di Taurat bahwa Yesus? Ini sabar. Ini di Jabur Daud dulu, nanti saya tunjukkan. Ini biar kamu tahu ya. Ini, Allahku, Allahku, ini adalah perkataan Yesus. Dan kalau kita baca di sampai terakhirnya, dikatakan apa? Ya, biar kamu tahu dia disembah segala bangsa. Biar ente paham. Sabar. Nah, ini dia ya. Nih. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas segala bangsa. Ini cerita tentang Yesus. Dan kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi lintas agama antara apologet Kristen, Agatha bersama dengan Muslim, di mana dalam diskusi ini Muslim meminta, Muslim mendesak, di mana dalil dari Taurat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saksikan video ini dan kita akan melihat bagaimana jawaban, argumen, penjelasan dari Agatha dan semoga memberikan pencerahan ya. Pertama, tubuh itu ada berapa bagian anggota? Tubuh kok dibagi-bagi? Tubuh itu ada satu, jangan dianggota-anggotain. Iya, satu kan, kayak ini, kayak motor Tubuh aja itu kan satu. ada bagian-bagiannya. Kalau kakak menguasai masalah tubuh, kakak Gini, harus Bang. tahu Gini, bagian-bagian tubuhnya. Bang, Ya. saya tanya Anda. Kenapa tanya pula? Aku tanya, kok tanya Tubuh pula. Anda itu ada berapa? Saya tidak nanya bagian-bagian badan Anda. Karena kalau Anda dibagi, nanti Anda mati, jatuhnya dimutilasi. Enggak begitu maksudnya. Bicara gini, saya kasih tahu. Kalau dikatakan tubuh berarti dari sini sampai kakimu, itu tubuhmu yang satu. Masa bagiannya? Sejak kapan mau kau bagi? Sekarang saya tanya, adakah kamu punya niat membagi tanganmu itu dari badanmu? Dibagi-bagi sih tubuh. Sebentar lah. Nggak bisa ngomong aku, kayak mana ini? Ini logikamu itu loh. Tubuh itu satu tapi dibagi-bagi. Emang kau mau kurban dibagi-bagi? Kan nggak nyambung dia. Sejak kapan dibagi? Orang saya secara utuh kok. Bagaimana cara saya membaginya? Kalian mau tubuh kalian dibagi? Logikanya. Saya sih nggak mau dibagi nih. Karena dibagi itu artinya dipotong. Tubuh kok bagian-bagian? Nggak ada, tubuh mah tubuh aja. Jangan dibagi-bagi, kalau dibagi-bagi nanti dimutilasi sayang. Nggak nyambung. Nggak gacor dia, nggak gacor. Nih hasil otak kiri, kita naikkan dulu. Pernah nggak kepake dia otak kanan ya? Cuma otak kiri. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Halo, hasil otak kiri. Halo, Om Swastiastu. Nggak banyak gaya, Om Swastiastu katamu. Tuh hasil otak kiri tuh gitu, men. Motor disamakan sama manusia, sejak kapan motor bisa ini? Ya. Makan. Halo, gacor. Halo, Islam Kristen. Muslim Kak. Ada yang mau ditanya, Islam. Pak? Iya, ada yang mau ditanya, Pak. Ya, tadi kan sempat kakak sampaikan bahwa terkait dosa, untuk menghapuskan dosa menurut agama Kristen itu Menurut Taurat, Pak. Menurut dengan cara Taurat. pengorbanannya. Menurut Taurat Melakukan. malahan, Pak. Oke. Nah, yang perlu saya tahu itu Kak, bentuk pengorbanannya itu seperti apa Kak gitu. Karena kan kalau menurut kami di Muslim, kami juga punya hari raya Idul Adha, pengorbanan tapi itu binatang gitu. Yang halal. Nah, kalau menurut Kakak, kalau menurut agama Kristen itu yang Kakak maksud pengorbanan itu seperti apa gitu? Lalu? Ya, itu saja Kak yang saya perlu tanyakan.
Oke, di zaman Perjanjian Lama, kurban itu dilakukan dengan binatang karena binatang itu tidak punya dosa. Kurban itu artinya mengganti. Berkurban artinya mengganti. Berarti Kalau menghapus saya berdosa, berarti menurut Kristen belum juga dijawab. gimana Pak. Kak? Belum juga dijawab. Oh, saya kira sudah dijawab tadi. Ya, belum selesai, Pak. Bisa diem bentar? Pertanyaanmu Oke, panjang oke, kali. Oke. Jadi di dalam Taurat, ya, kurban itu artinya pengganti. Kalau saya berdosa, maka saya harus mati. Tapi bisa diganti dengan hewan yang tidak berdosa. Dan dosa saya dipindahkan ke hewan yang tidak berdosa. Ini di dalam zaman Perjanjian Lama. Tertulis di dalam Mazmur ya. Di dalam Mazmur 110, ini paralel dengan Ibrani 10, dikatakan seperti ini, Pak. Oke, saya baca dulu ya. Ibrani 10 ayat 5. Dikatakan seperti ini, Pak. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi di zaman Perjanjian Lama, kurban itu adalah hewan, karena hanya hewan yang tidak bisa berdosa. Hewan itu tidak punya dosa. Makanya yang setara dengan manusia itu adalah sebenarnya manusia. Di zaman Perjanjian Lama itu tidak setara. Karena itu hanya bayang-bayang, karena besok juga dia akan melakukan dosa lagi. Dan itu terus-menerus diulangi. Tetapi di zaman Perjanjian Baru, Kristus Yesus yang tidak berdosa itu menggantikan kami menjadi kurban itu. Jadi Yesus itu menerima atau menanggung seluruh dosa kami supaya kami ini bisa diselamatkan. Jadi dari dulu sampai sekarang, tetap yang bisa menghapuskan dosa itu hanyalah dengan cara penumpahan darah. Gitu. Silakan Pak, ada lagi yang mau ditanya? Oke, berarti sudah boleh bertanya lagi Mbak ya? Boleh. Nah, yang saya mau tanyakan kembali tadi, Kakak pakai referensi Taurat, ya kan? Iya, betul. Nah, sementara kan Kakak Kristen, seharusnya dasar Kakak kan pakai Perjanjian Baru atau Injil atau Alkitab. Siapa yang mengatakan dasar iman kami Injil? Loh, Kakak kan Kristen. Iya, murid-murid Yesus itu juga orang Kristen. Murid-murid Yesus itu memangnya pakai pakai PB. Semuanya pakai Perjanjian Lama, Pak. Itulah kitabnya orang Kristen. Loh, Perjanjian kalau Lama. Kakak, kalau misalnya oke, itu terlalu jauh. Saya hanya mau tanya lagi, Kak. Nggak usah terlalu inilah kita. Mungkin jadi bentar dulu. jadi berdebat. Orang Kristen itu memang kitabnya itu Perjanjian Lama, dijelaskan dalam Perjanjian Baru. Iya, tapi kan kalau Taurat, Kak, itu kan kitab suci umat Yahudi. Loh, orang Kristen itu Berarti Kakak ajarannya orang Yahudi begitu. Loh betul, kami adalah penerus dari Yahudi. Kenapa? Karena Tuhan kami orang Yahudi. Rasul kami orang Yahudi. Memangnya orang Arab? Iya orang Yahudi. Rasul-rasul kami tuh orang Yahudi semuanya. Yesus orang Yahudi. Ya kami pakai kitab Yahudi lah. Masa kami pakai kitab Arab? Gimana sih ente? Kenapa Tuhan Kakak kenapa Tuhan Kakak tidak sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Saya tanya. Nah, kalau nggak sama Pak, nggak mungkin ibadahnya di bait Allah. Kenapa Tuhan Kakak Yesus itu? Ya iya, karena Yesus itu Tuhannya orang Yahudi. Kenapa rupanya? Di mana Tuhannya Yesus orang Yahudi? Loh, Matius orang Yahudi. Nih, saya kasih tahu. Yohanes orang Yahudi. Ya, ini saya kasih tahu. Paulus orang Yahudi. Semua murid Yesus orang Yahudi. Kok di mana orang Yahudi menuhankan Yesus? Ini. Orang Israel itu menuhankan Yesus, Pak. Ada yang percaya, ada yang enggak. Yang enggak percaya mah biarin aja. Tapi semua orang Israel itu adalah hambanya Tuhan Yesus. Gimana sih? Bapak kira Yahudi yang mana, Pak? Bunda Maria aja orang Yahudi? Gak mungkin kami pakai kitab Arab.
pasti pakai kitab orang Yahudi. Karena Tuhan kami orang Yahudi, Rasul kami orang Yahudi. Ya, mikir Pak. Gimana? Kalau murid Yesus bukan orang Yahudi, gimana ceritanya murid Yesus beribadah di bait Allah? Nggak usah kakak bilang itu. Saya minta mana dalil dari Taurat bahwa Yesus itu Tuhan. Mana? Ada. Perlihatkan ke saya kak. Oke, Mazmur 22. Mana? Mazmur 22. Nih, saya bacain ya. Ada kali lah. Nih. Panjang nih ya, mau dengar ya? Oke. Setahu saya bahwa Ini Tuhan orang Yahudi itu Elohim. Nih, mau dibaca nggak? Ini biar kau tahu. Ya. Ini di Perjanjian Lama, ini Jabur. Jabur 22 ya. Untuk Mana, pemimpin Kak? Beduan, sabar loh. Ini panjang ceritanya nih. Mana baca coba mana dibilang Yesus di situ. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Pajar. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini perkataan Yesus ya. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak Manakah yang dibilang di Taurat bahwa Yesus? Ini sabar. Ini di Jabur Daud dulu, nanti saya tunjukkan. Ini biar kamu tahu ya. Ini Allahku, Allahku, ini adalah perkataan Yesus. Dan kalau kita baca di sampai terakhirnya, dikatakan apa? Ya, biar kamu tahu dia disembah segala bangsa. Biar ente paham. Sabar. Nah, ini dia ya. Nih. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas segala bangsa. Ini cerita tentang Yesus. Dan kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Ini ya, biar kamu tahu dulu, ini di Jaburnya Daud. Karena cuman Yesus yang mengatakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dan dia tertusuk kaki dan tangannya. Ini membuktikan. Baik, di Taurat Musa, oke. Keluaran 3 ayat 14. Nih. Biar kamu tahu, ini perkataan Yesus. Nanti saya tunjukkan ya. Ini. Oke. Menyampaikan firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Dan memerintahkan Musa untuk mengatakan kepada Israel, aku adalah aku. Di sini Tuhan mengaku aku adalah aku. Oke? Sebentar, saya carikan perkataan Yesus yang aku adalah aku di dalam Yohanes 8 ayat 58. Nih. Biar kamu tahu. Nih, perkataan yang sama dengan teks asli egoemi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada ini adalah aku. Dalam teks asli egoemi. Ya. Sudah. Ada lagi yang mau kamu tanya? Di dalam Taurat, di dalam Jabur, itu sudah menyatakan tentang Tuhan Yesus. Silakan Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Halo? Yang bilang baca novel Kanjeng, nggak ada yang baca novel di sini sayang. Nggak punya Taurat ya? Nggak punya Jabur ya? Silakan Pak Gacorman. Kok orang Kristen pakai referensi Taurat gitu loh? Itu kan kitab suci. Kan tadi saya udah bilang, Tuhan saya orang Yahudi, Rasul orang Yahudi. Ini gimana sih ente? Botol kali kau. Ditunjukkan ayat, gak bisa bikin referensi. Capek deh. Ya, Yesus itu orang Yahudi. Perlu saya tunjukkan ayatnya? Kok pakai referensi kitab Yahudi?
Lo Yesus orang Yahudi. Gimana sih kamu? Roma. Nih, ada di kitab Roma. Oh, dia keturunan Daud kok. Kau ini aneh-aneh aja kau. Pakai kitab Yahudi. Ya. Ini susah kali ya yang nggak punya Jabur Daud nih ya. Kian. Nih, aku bacain nih. Roma. Ya. Nih. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Nih, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Injil itu telah menjadikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dan kitab-kitab suci. Tuh. Dengan perantaranya dan kitab-kitab suci. Kitab apa? Ya kitab Taurat. Anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Roma 1 ayat 1 sampai 3. Dengar Pak. Tentang anaknya, nih di dalam kitab suci tentang anaknya menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Daud itu orang Yahudi, Pak. Kalau Yesus itu yang diperanakan menurut daging adalah keturunan Daud, maka Yesus orang Yahudi. Nggak mungkin saya pakai kitab Anda. Ya pasti kitab Yahudi. Orang Tuhan saya orang Yahudi. Mau saya tunjukkan lagi nih. Rasul Paulus orang Yahudi nih. Udah Pak. Apalagi? Kakak belum memperlihatkan itu mana ayat di dalam Taurat bahwa Yesus adalah Tuhan. Kejadian Keluaran 3 ayat 14. Mana Kak? Coba, saya enggak lihat bahwa Yesus itu Tuhan. Di mana Kak? Coba. Kakak hanya pakai pengandaian di dalam Taurat. Kalau nggak lihat pun nggak apa-apa Pak. Nggak masalah bagi kami. Nggak apa-apa. Ya udah, berarti kakak nggak bisa membuktikan gitu. Saya nggak bisa membuktikan pun nggak masalah Pak. Masalahnya kau Ya aja nggak bisa udah. membuktikan Allahmu ada. Coba buktikan dulu Allahmu ada. Laisa kamitslihi, Allah Buktiin itu Pak, dibuktiin tidak ada. Dia sudah mengatakan Allah itu tidak bisa kita lihat, kita tidak bisa jangkau. Orang udah kau bilang nggak ada, ya udah. Ya udah, Anda aja udah bilang gitu, ya saya mau bilang apa lagi, ya terserah. Dengar sendiri kan? 2.400 orang, ya udah, kita mau ngomong apa lagi? Yang penting Yesus itu ada, udah terbukti. Ya kalau kamu nggak ada, ya nggak apa-apa. Gacor oonnya, memang gacor oonnya ya. Kenapa pakai kitab Yahudi? Iya, Tuhan saya orang Yahudi. Halo, Andi. Halo. Halo, Andi. Andi Pahrin. Entah ngapain pun kau. Udah. Turun. Mau tanya Mbak, Islam adakah Kristen. Yesus? Nah, Islam Kristen, orang Islam Pak. ini Ya, silakan. mau bertanya ini, adakah di dalam Bible Yesus mengaku Tuhan? Aku adalah Tuhan kalian, sembahlah aku. Nggak ada Pak. Kalau ada Tuhan itu Yesus mau nggak baptis ada, saya. nggak ada Pak. Tuhan Nggak ada? saya kan nggak ngikutin omongan Anda. Oh, Ngapain Tuhan Yesus saya ngikutin omongan Anda? oh berarti Jangan. Berarti Tuhan saya nggak ngikutin Anda. Kalau sempat Tuhan saya ngikutin perkataan Anda Tuhannya Tuhan saya jatuhnya. Ya, gitu Pak. Jangan berarti apa? Berarti Tuhan saya nggak niru mulut kau. Itu aja. Nah, silakan Pak Pati. Kau paksa-paksa Tuhan orang ngikutin perkataanmu. iya, itu kan Iya. saya Oke. bertanya,
Adakah di dalam Bible Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Kalau Tuhanmu ada nggak mengaku akulah Tuhan, sembahlah aku kayak yang kau bilang tadi? Ada di dalam Al-Quran. Innani anallaha la ilaha illa anna. Oh, berarti Tuhanmu mengikuti perkataanmu dong? Tidak, itu kan perkataan Tuhanku. Sebentar. Tadi kan kamu nanya, adakah Tuhan mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku? Itu perkataanmu kan? Itu pertanyaanmu. Ya kan? Makanya saya bilang, Tuhan kamu udah ngikutin perkataanmu. Kalau Tuhan saya mah nggak mau. Serius. Ya, itu. Kamu nanya, itu pertanyaanmu dari mana? Dari dirimu kan? Betul nggak? Betul nggak, Pak? Tanya dari dirimu apa Tuhanmu yang mengajarin? Saya tanya dulu nih. Itu pertanyaan dari dirimu atau dari Tuhanmu? Itu kan saya bertanya, Mbak. Nah, pernahkah kenapa? Yesus itu mengaku Tuhan? Itu pertanyaan dari dirimu ya, Pak ya? Bu, iya, pertanyaan dari saya. Iya, sekarang saya tanya, Tuhanmu pernah nggak mengatakan seperti yang kamu tanyakan tadi? Iya, ada. Ya udah, berarti pikiranmu sama Tuhanmu sama. Udah, pertanyaannya sama. Ya toh? Betul kan? Kalau Tuhan saya mah nggak mau ngikutin perkataanmu tadi. Akulah Tuhan sembahlah aku lah. Kalau Tuhanmu kan mau ngikutin perkataanmu. Karena itu dari pikiranmu tadi kamu bilang kan. Berarti Tuhanmu mengikuti perkataan yang dari pikiranmu. Logis nggak? Iya kan? Tuhan saya mah nggak mau ngikutin. Loh, kok tidak masuk akal? Tidak masuk Sekarang akal. saya tanya. Akulah Tuhan sembahlah aku itu dari mana? Dari pikiranmu kan? Dari Al-Quran itu, Mbak. Tadi kau bilang pikiranmu. Saya bacakan ya. Innani anallaha Pertanyaanmu, bukan. la Pertanyaanmu ilaha tadi apa? illa ana. Tidak ada Ulangi Tuhan lagi. selain aku. Ulangi lagi pertanyaanmu. Nah. Ulangi lagi pertanyaan. Ulangilah pertanyaanmu, ulangi lagi. Apa pertanyaanmu? Pertanyaan saya, Adakah Tuhan Yesus adakah Tuhan Yesus mengaku akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya. Gitu kan? Kamu pengen Tuhan mengaku seperti yang kamu bilang kan? Iya kan? Itu kan kamu kamu nanya seperti itu. Kamu nanya apakah Tuhan saya pernah mengaku seperti yang kamu bilang gitu kan? Ya kan? Betul? Sekarang saya tanya, Tuhanmu pernah nggak mengaku seperti yang kamu katakan? Ayo. Iya. Oh ada. Berarti pikiranmu sama dengan Tuhanmu. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Biar Tuhanmu aja yang ngomong gitu. Tuhan saya mah nggak ikutan. Iya, karena memang Yesus itu bukan Tuhan, Mbak. Maka tidak ada itu perkataan Yesus, sembahlah aku. Aku adalah Tuhan. Kan tidak ada seperti itu. Karena Yesus Fir'aun pernah nggak Pak? anak manusia, Mbak, bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, Fir'aun pernah nggak mengaku akulah Tuhan sembahlah aku? Pernah nggak Fir'aun? Ada. Berarti dia Fir'aun Tuhan pernah dong. mengaku. Berarti dia Tuhan Fir'aun. dong. Berarti dia Tuhan dong. Iya kan? Karena Fir'aun mengaku itu. Berarti dia Tuhan dong. Karena Fir'aun pernah ngaku. Iya, pernah Fir'aun mengaku dalam Al-Quran bahwa itu Fir'aun Tuhan. Karena dia pernah ngaku. Selesai. Itu yang namanya jurus Tai Chi. Tai Chi. Paham? Pandai-pandai kalian. Minumlah, aku panas, aku gerah. Fir'aun udah ngaku nggak mau ke Tuhan kan? Tuhan saya nggak mau ngaku kok, sibuk kau. Ya ditendang, ya udah selesai. Apalagi? Kalian besok-besok kalau masih nanya yang sama, siap-siap malu aja. Sembahlah Fir'aun. Sembahlah dia, karena dia sudah mengaku dirinya adalah Tuhan, sembahlah aku. Kan kalian maunya kayak Fir'aun. Jangan pernah ngatur-ngatur Tuhan saya berkata seperti perkataan.
Tuhan saya nggak tunduk terhadap perkataan si. Maaf ya Maria, saya nggak bawa Yohanes 13 ayat 13, terlalu basi. Nggak biasa saya bawa itu. Ada lagi? Ada lagi? Kami rindu Rijal Motor. Ala banyak gaya kau. Ngasih gip aja kagak, lu tap-tap aja kagak. Gaya lu. Udah. Gak usah banyak gaya. Halo Andi Making. Halo, Islam Kristen. Islam. Ada yang mau ditanya? Oke, baik. Boleh saya bertanya ini? Silakan. Sebelum Yesus itu lahir, itu saya boleh tanya umat Kristen sembah siapa ya? Belum ada umat Kristennya. Jadi Iya. Jadi sebelum Yesus lahir itu umat Kristen belum ada. Sabar. Murid-murid Yesus itu pertama kali disebut Kristen. Ada di dalam Kisah Para Rasul. Belum ada murid-muridnya. Gimana kau? Gimana mau ngomong orang Kristen? Orang muridnya baru ada. Itu kan Yesus kan Tuhan Yesus. Ya betul. Iya, Tuhan. Jadi Yesus yang menciptakan alam semesta ini. Betul. Berarti Kenapa? Bukan berarti. Nanya kok berarti. tidak, ini kan ini dulu toh. Sesuai pemahaman saya toh. Nanya. Saya kan nggak bertanya kepada Anda. Ngapain Anda memahami sesuatu? Ya, jadi pada saat itu umat Kristen belum ada. Belum lah, umat Kristen itu ada di Antioquia Ada sebelum? abad 1. Kami emang nggak ngaku-ngaku, Pak. Kami nggak akan pernah maksa Musa itu agama Kristen. Kami orangnya nggak gitu. Ya. Terus kami nggak maksa juga Adam itu agama Kristen. Orang belum ada agama. Kami nggak gitu. Kami nggak pernah bilang Daud itu agama Kristen. Agama Kristen belum ada. Kami orangnya jujur. Ya, saya ingin tahu aja itu. Soalnya saya agak bingung dengan konsepnya begitu. Terima kasih sudah menjelaskannya. Ya, boleh sama-sama, Pak. Iya. Iya, tenang nggak boleh gitu. Belum ada orang Kristen waktu itu. Jadi Rasul itulah orang Kristen pertama. Jadi nggak boleh kita memfitnah Musa itu Kristen ya. Nggak baik fitnah. Musanya aja nggak pernah bilang, aku adalah Kristen. Nggak ada. Nggak boleh, orang Kristen gitu orangnya. Walaupun Musa itu menyembah Tuhan Yesus ya. Kita kan jujur-jujur aja orangnya kan. Dan nggak mau ngadi-ngadi memang. Apalagi ngadu-ngadu, ngaku-ngaku. Halo Adrian. Ya, selamat siang Agatha. Siang Pak. Aku ini Kristen juga, hanya ingin tahu saja nih Agatha. Coba Agatha minta tolong penjelasan Tritunggal dong. Saya semalam tuh agak bingung dari Mikana jawabannya, muter-muter dia jadinya. Mikana mana tau Tritunggal? Malam hari itu di Korintus berapa 15 ayat 26 tuh kan udah jelas di situ, tapi Mikana penjelasannya agak lain. Makanya saya minta konfirmasi dari Agatha. Konfirmasi apa? Penjelasan Tritunggalnya gimana? Tritunggal itu satu Allah, yaitu Bapa, yang dia punya firman dan punya roh. Itu Allah Tritunggal. Firman di dalam Bapa, Roh Kudus di dalam Bapa. Itulah yang disebut satu dalam hakikat ilahi. Itu aja, Pak. Kenapa Agatha? Kenapa Mikana bertanyanya untuk apalagi nih? Sebentar. Ya, Mbak. Ya. Lapar gue yang tahap lagi mau makan. Cari makan apa lagi aku? Ini nyari makan ini. Ya, mau bertanya apa, Pak? Bertanya kenapa ndak akur dengan Mikana?
Kau aja nggak pernah akur sama si A kok banyak gaya. Kau akur sama si A? Akur nggak? Saya tanya kau. Saya Kalau nggak akur nggak akur. usah, lo banyak gaya. Sini jangan ini, jangan jadi bensin di sini Pak. Kapan saya akur sama orang? Saya nggak punya kawan kok. Saya cuma punya ayang Pak. Tapi kadang-kadang aku berantem sama ayang. Gak usah ngomongin akur Pak, kau aja sama bini kau belum tentu akur kau setiap saat. Alah. Alah boleh nih, alah banyak gaya. Kau aja janjian sama ipar kau nggak akur, sama mertua kau nggak akur, yakin aku. Kalian di sini nggak usah sok-sokan. Udah, logis aja aku mah ngomong, ya kan? Kita nih, alah, udah paham lah kalian lah. Aku naikkan aja yang lain. Kok gue itu ya? Owen, halo Owen. Halo. Halo. Pembosan. Ya, cuman pengen dengar aja. Siap-siap ke pencet Ya. kalian ya Pak ya. Tuhan Ya, berkati dari- Pak. Siap-siap. Pejamkan mata. Bayangkan Wati. Jangan walet dong. Kalian ini tolong ya. Pejamkan mata kalian. Bayangkan Wati. Jangan walet nih. Geli walet. Masih mendingan Wati. Ikan. Cantik. Banyak koinnya lagi. Murah rezeki. Mbak Awan bayangkan Wati. Awak nak bayangkan Wati? Boleh? Bagi 100. Kau nak Wati? Halo, Bambang nak Wati boleh? Tak. Halo, aku nak Wati. Geli, nangis. Bleh. Kalian jangan bayangkan Walid yang nggak jelas itulah. Wati aja kalian bayang-bayangkan. Apalagi nih, kulit dedek pun kemakan. Wati udah nggak punya dedek, boy. Mana paus kalian? Yudas mana Yudas? Nanti kalau Ruben Onsu live, kau bilang lah Yudas. Tuh, kesana kalian, serbu roomnya sana sama adiknya itu siapa? Jordi Onsu. Yudas bilang. Lagi jualan panci sana. Nyari Yudas kok di sini. Ini kan bukan Ruben Onsu. Kalian ini. Ini adalah Wati. Wati nak. Siapa yang nak Wati? Janganlah. Ada lagi yang nak naik. Bilkis. Macam anaknya Ayu Ting Ting ya. Yudas Rinduwati gitu. Kurang ajar kok ya. Nah, kalau Richard Lee ini live, kalian bilang Yudas tuh. Tuh jangan di sini ngomong Yudas, nggak ada di sini. Kalau kalian panggil sini Paulus, boleh lah. Karena bertobat ya kan. Kak pinjam 100 dulu. Aku aja belum beli dedek hari ini. Nggak ngasih aku dedek. Berani-beraninya minjem sama aku. Enak aja kau. Lapar aku, woy. Udah nggak ada dedek. Halo. Ya halo. Halo, Sisi Rimba, Islam Kristen. Islam Mbak. Dek. Islam? Oke. Mau bertanya apa Pak? Ya mau nanya aja apa namanya istilah ini malaikat yang pernah ketemu sama Yesus, Lucifer itu siapa sih? Yang dimaksud dengan Lucifer itu kan siapa gitu loh, kok jarang dibahas sih di Kristen. Lucifer. Oke.
Lucifer itu adalah ular. Lucifer itu gitu. adalah malaikat yang jatuh dan menjelma menjadi ular. Ya, dia sudah dilemparkan oleh Tuhan Yesus ke dunia orang mati, ke goa-goa bersama pengikut-pengikutnya. Kenapa nggak dibahas? Karena ini Lucifer itu nggak pernah memberikan keselamatan. Ngapain dibahas? Tokoh sentral dalam kitab suci kami itu adalah Yesus, bukan Lucifer. Jadi kami nggak perlu banget menjelaskan Lucifer. Oh gitu. Bukannya Lucifer yang ketemu Paulus katanya. Paulus pernah ketemu Lucifer yang ngaku sebagai Isa gitu, sebagai Yesus. Oke, bohongmu itu bisa nggak kau buktikan? Perkataanmu itu bisa nggak? Di sini Pak, di sini ya Pak ya. Kalau Bapak pernah baca Quran ya, fitnah lebih kejam daripada membunuh Pak. Perkataanmu itu akan menjadi fitnah. Bukan nanya, kamu tadi bukan nanya, kan Paulus ketemu dengan Lucifer, mulutmu itu bukan nanya. Ya, gini ya Pak ya, kau udah tua, dari suaramu udah tua, umurmu pun tinggal sedikit lagi ya Pak ya. Banyak-banyak berzikir aja Pak, jangan banyak-banyak fitnah Pak. Ya, nanti masuk neraka kau. Aku kadang-kadang kasihan kalian, udah nggak ada jaminan, masih juga bikin dosa Pak. Jangan ya Pak ya. Karena memfitnah itu sedang dosa, menggunjing orang itu sedang dosa. Bapak jangan, nggak boleh. Mending Bapak cari duit aja Pak daripada cari dosa, ya kan? Cari masalah nggak usah. Cari kerja aja Pak, cari duit. Ini saya lagi cari koin nih Pak. Bapak jangan cari masalah sama saya ya kan. Menggunjing orang itu sedang dosa. Ih, tai lalat mana? Bentar ya, cari dulu ya. Pakai apa lah aku bikin tai lalatku, woy? Mulai. Nggak ada spidol. Menyangkal aku juga. Menggunjing orang itu sedang dosa. Bapak pakai eyeliner kan? Tapi eyeliner aku tuh lucu kali. Nah, cantik. Akhirnya ada Wati. Ada kan? Tuh, tadi kalian bilang Wati ada tompelnya Kak. Ini udah ada. Nah, jelek tak? Aku cantik pun maupun jelek ya kan. Udah Pak, tobat dulu Pak, tobat nasuha Pak. Aku walaupun cantik ya, kalian nggak ngasih koin, jadi kau nggak usah bilang-bilang aku jelek. Banyak kali cerita. Jelek tak? Kalau aku cantik kau kasih aku koin nggak, Paus? Reben tak? Oke. Sabar ya. Kenapa aku harus jadi Wati? Mantap. Anjir, bukan pijit anjir. Galak boy. Halo nenek. Gak sopan sama bunda, nyuruh-nyuruh bunda. Bunda kayak orang buta sayang. Menggunjing orang itu sering dosa. Mantap gigi mantap. Apa-apaan? Insya Allah. Ada majid. Memang kalian gak ada otak semua ya. Kalian nyuruh-nyuruh aku. Mana gift-nya? Gak ada. Maulah. Jahat kalian. Pijit terima panggilan.
Kan? Mikana win. Mikana win. Juma win. Bom win. 3 pecundang. Juma win, Mikana win, Bom win. Itu cocok kalau bertiga tuh, win semua. Aduh, ampun mati. Aduh. Nyari konten kalian kan? Kenapa kalian rame kali di roomku? Sahroni. Tunggu ya, ini kalau mertua gue ngelihat apa nggak malu banget ya? Udah cukup kalian. Kalian ini nyuruh gua. Kalian itu durhaka ya. Nyuruh anak yatim piatu nggak dikasih paus. Oke, Abang Raju. Nggak ada akhlak kalian semua ya, Tom. Aduh. Itu kacamata Edis. Iya, aku pinjem kemarin. Kenapa? Kalian orang minjem pun kalian ketawain ya kan. Kalian tuh kalau udah tahu aku tuh minjem. Minimal kalian belikan lah, Kak. Aku kasihan nengok kau, Kak, minjem kacamata orang. Nih, Kak, aku TF ya kan, 3 juta. Kau belilah, Kak, kacamata kau. Gitulah. Udah tahu modalnya minjem, nggak kasihan kalian. Udahlah. Kalian itu kalau komen kasih solusi, sayang. Tuh, contoh Asia. Minjem orang itu sering dosa. Tompel win. Modal minjem, iyalah bang, daripada kau modal ngomongin orang. Kena kan? Masih mending aku minjem, kau nyinyirin orang minjem. Di bawah. Masih di bawah. Aduh, lu cuman sanggup ngomongin, minjem dong kali-kali. Kadrun network, kok ngeri kali. Ada pula namanya Jagurdut. Ini yang nyuri Viti-vitiku ya? Jagurdut ya? Bukan? Aduh. Oke, Karina Sakata, Kimlan, kita naikkan lagi ya. Ada pula itu mana-mana namanya. Iki. Bukan Iki. Mana dia tadi? Halo. Halo Karina Sakata. Karina. Kanjeng Ratu ini lawannya Ratu Kidul. Kok suruh aku ngelawan yang gaib-gaib, woy. Janganlah, woy. Takut pula aku ngelawan yang gaib. Nggak boleh ya. Tompel tanda. Maaf Kak, aku belum bisa TF Kak. Nanti ya tanggal 30 ya. Betul ya. 2 hari lagi Kak, iya. Nih kalian yang suka janji-janji nih gimana sih maksudnya? Ya, jangan berjanji padaku. Aku udah TF 2 juta Kak. Kasih bukti TF-annya ya. Aku sudah TF Kak 2 ya. TF 2 apaan? 2 hari lagi dari Jepang. Ya doain ya. Nanti kalau ada, ini serius ya. Kalian dengarkan janji saya. Saya akan beli kacamata hitam yang gak kayak Sahroni kalau di TF 10 juta ya. Saya akan beli kacamata hitam yang hempas ani-ani. Tuh. Kalau di TF. Ya tapi ya udahlah.
Kita naikkan dulu si Jainal. Jainal, Jainal. Mana si Jainal? Halo Jainal. Semua janji-janji TF doang, nggak apa-apa kak. Kan mereka nanti ini berhutang, ya, karena janji adalah hutang. Ya kalau kalian mau berjanji, tidak ada yang memaksa. Kalau kalian mau mengingkari, aku mah biasa aja. Gitu. Bunda mah gitu orang, kan? Janji-janji, tinggal janji. Mana nih? Naik aja harum. Tuhan Allah itu tunggal, bukan tunggal satu, bukan tiga. Iya bang, saya juga percaya. Makanya saya nggak percaya ada kata kami.